Jadi, kalau memudahkan untuk menjual TNI dalam wilayah politik berbahaya sekali. Bisa menggunakan kekuatan TNI untuk menekan lawan-lawan politik berbahaya sekali. Apalagi yang dihadapi jelas saja kelompok-kelompok sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber ya pernyataan dari Gatot Nurmantio menanggapi ya hal yang baru berkembang belakangan ini ya. Judulnya Gatot Nurmantio, jangan ikuti pemimpin yang jual TNI. Jangan ikuti pelacur politik. Glora.co. Beberapa hari ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang meminta supaya Front Pembela Islam FPI dibubarkan bila memang perlu. Bahkan Dudung dengan lantang mengaku yang memerintahkan para prajurit TNI untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Tak tanggung-tanggung, alutista TNI dikerahkan cuma untuk menurunkan baliho dengan wajah Habib Rizik. Akibatnya, aksi TNI itu mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala BIN Letjen Purnawirawan TNI Sutioso atau biasa yang disapa Bang Yos. Kemudian warga net pun kembali mengunggah pidato mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tampaknya orasi Gatot dikait-kaitkan dengan sikap Pangdam Dudung yang diduga terlibat dalam kegiatan politik sipil. Video orasi Gatot ini diunggah kembali oleh akun YouTube Aswaja TV pada Minggu 21 November 2020 yang berjudul Tamparan Keras Jenderal Gatot Nurmantio kepada Pangdam Jaya yang ingin bubarkan FPI. Dalam video tersebut, Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral termasuk Polri. Menurut dia, apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi. Luar biasa ya. Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, kata Gatot dikutip dari YouTube pada Selasa 24 November 2020. Ia mengatakan TNI adalah anak kandung rakyat sehingga seluruh prajurit TNI harus netral ketika rakyat berkelahi. Sebab rakyat percaya bahwa TNI sebagai penengah. Semoga didengar oleh seluruh prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik, ujarnya. Wah, luar biasa ya. Diketahui Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada, termasuk kelompok ormas Islam sekalipun. Lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik ini. Siapapun di Republik ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja, kata Pangdam akhir pekan lalu. Wah, ini pengulangan ya. Tapi intinya kata Gatot Nurmantio, jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI,
jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Tidak disebutkan orangnya ya. Tapi sobat era sekalian, apa yang menjadi pernyataan Gatot Nurmantio itu perlu direnungkan ya. Karena seperti saya sudah singgung dalam video di channel ini berkali-kali, ada indikasi TNI Polri mau dilibatkan lagi dalam politik. Padahal melibatkan mereka, sekali mereka melangkah ke arena politik, susah bagi kita untuk membuat mereka keluar lagi. Kenapa begitu? Ya sederhana saja sobat era sekalian, politik itu beraroma atau dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan itu kewenangan, kewenangan itu fasilitas, fasilitas itu kenikmatan, kenikmatan itu kemewahan dan lain sebagainya. Jadi setiap orang pasti ingin berpolitik dan berkuasa. Nah, masalahnya adalah seperti yang saya katakan juga berkali-kali, Anda tidak bisa berpolitik kalau Anda pegang senjata. Karena politik untuk merebut kekuasaan itu harus dengan jalan yang konstitusional, harus dengan jalan persaingan politik, harus dengan jalan pemilu, harus dengan jalan yang berdarah-darah. Hanya di Thailand orang yang bisa merebut kekuasaan dengan jalan senjata alias kudeta. Jadi itu bukan sebuah demokrasi, bukan sebuah pergantian kekuasaan, bukan seperti yang kita bayangkan bahwa merebut kekuasaan dengan cara yang konstitusional. Jadi ketika Dudung mengatakan bahwa dia ingin bubarkan FPI, jelas pernyataan yang keliru. Tapi sudah diperbaiki, hanya memang perbaikannya tidak mengakui kesalahan. It's okay. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa menurunkan baliho itu karena dia tidak ingin melihat pelanggaran-pelanggaran hukum dan semua orang harus taat pada hukum, pernyataannya tidak keliru, tetapi bukan porsi dari TNI. Nah, itu sudah saya sampaikan sobat era sekalian pada video-video sebelumnya. Hanya persoalannya adalah tetap misteri, apakah Dudung melakukan ini dengan inisiatif sendiri ataukah karena ada perintah. Kalau dengan inisiatif sendiri, saya meragukannya. Jarang sekali seorang panglima Kodam, panglima daerah militer yang rasanya mau dan berani melakukan inisiatif sendiri untuk masuk ke politik wilayah sipil. Kalau dia diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Panglima TNI mengatakan sudah tidak memerintahkannya. Apakah yang memerintahkan otoritas sipil, otoritas lain? Nah, ini yang memang harus diklarifikasi. Dan sobat era sekalian, sebagaimana dikatakan Gatot Nurmantio, jangan menjual TNI secara murah. Karena TNI adalah alat negara. TNI adalah alat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah. Alat untuk menjaga ketahanan negara, karena dia memiliki fungsi pertahanan negara. Jadi, kalau memudahkan untuk menjual TNI dalam wilayah politik, berbahaya sekali. Bisa menggunakan kekuatan TNI untuk menekan lawan-lawan politik, berbahaya sekali. Apalagi yang dihadapi jelas saja kelompok-kelompok sipil. Tidak mungkin kelompok sipil bisa menang melawan TNI, karena TNI memiliki kekuatan, memiliki senjata, punya personel yang terlatih, punya organisasi yang rapi. Sementara kelompok-kelompok sipil tidak dibekali itu semua. Dan tidak ada TNI di suatu negara atau tentara di suatu negara dibuat untuk berhadapan dengan masyarakat sipil. Tidak. Dibuat untuk menghadapi mesin perang negara lain. Dibuat untuk melindungi wilayah teritorial sebuah negara. Dibuat untuk sebagai alat pertahanan. Mereka tidak ikut cawe-cawe dalam politik sehari-hari. Tidak ikut rebutan kekuasaan. Tapi mereka senantiasa siap bersedia untuk mempertahankan kedaulatan. Itu tugas TNI sesungguhnya. Ya, sebagai contoh misalnya orang mempertanyakan soal gerakan separatis di Papua misalnya. Ya, itu tugas TNI. Kalau tergantung perspektifnya. Kalau perspektifnya adalah perspektif keamanan dalam negeri, tentu polisi yang di depan dengan backup TNI. Tapi kalau perspektifnya adalah perspektif perang, gerakan disintegrasi, gerakan separatis, maka tentara yang di depan.
tergantung perspektifnya. Tapi kalau wilayah sipil seperti yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman dengan keyakinan penuh, itu tidak ada justifikasinya sebagai tugas TNI. Jadi itu tetap saja tugas sipil. Dan kita lihat terakhir-terakhir pernyataan Dudung berubah-ubah. Dia mengatakan itu atas perintah saya. Tapi dibaca di berita lain mengatakan bahwa ada permintaan dari Satpol PP. Ada yang mengatakan ketika Satpol PP dan polisi tidak mampu. Bukan maksud saya untuk membubarkan FPI, bukan kewenangan saya. Tidak boleh orang melanggar hukum dan lain sebagainya. Semua puzzle pernyataan-pernyataan dari Pangdam ini menurut saya memang menunjukkan sebuah logika berpikir, sebuah langkah yang sebenarnya tidak genuine dalam dirinya sendiri. Ya mungkin saja ada kekuasaan, ada kekuatan yang memerintahkan dirinya, dan kebetulan barangkali juga Maijen Dudung punya perspektif terhadap kelompok-kelompok seperti FPI. Saya juga membaca misalnya statement dia mengenai akan melarang kegiatan 212 yang juga lagi-lagi bukan wilayah dia. Karena kalau kita bicara perhelatan 212, soal tempat itu adalah Pemda DKI. Soal tempat. Soal izin keramaiannya adalah tugas keamanan polisi. Tidak ada kaitannya dengan Pangdam. Kenapa kemudian muncul statement di media juga saya baca akan melarang kegiatan 212? Jadi pertanyaannya, persoalannya Sobat Era sekalian, bukan karena saya kuat maka Anda diberikan kekuasaan melarang. Tidak. Ini semua harus didasarkan pada prosedur yang benar. Kalau diadu ya wajar saja, TNI pasti lebih kuat daripada polisi. Polisi lebih kuat daripada sipil. Tapi persoalannya adalah kita bisa bicara mengenai yang namanya division of labor, pembagian tugas. Nah, kalau sudah pembagian tugas harus taat, karena pembagian tugas antar aparat negara itu diatur tidak hanya di undang-undang tapi di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menggariskan TNI berkuasa di wilayah pertahanan, sementara Polri di wilayah keamanan. Sementara di wilayah lain turun-menurun baliho, debat-mendebat dan lain sebagainya bukan porsi mereka untuk ikut-ikutan dalam politik sehari-hari. Itu adalah porsi di luar TNI dan Polri. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.